Quran TV. Pendidikan dari Nabi, bagaimana kita di dunia bisa merasakan seperti di surga. Disebutkan bahwasanya kisah para kekasih-kekasih Allah, beliau berani berkata bahwasanya seandainya di surga nanti seperti yang aku rasakan saat ini, niscaya itu sudah sangat cukup. Lalu kita bertanya, apa sih yang dirasakan oleh para kekasih Allah? Wong di dunia kok sudah seperti merasakan di surga? Dijawab, aku merasakan di dunia seperti di surga karena di hatiku tidak ada benci dan dengki, dan di hatiku tidak ada dendam kepada sesamaku. Ini kuncinya untuk menjadikan kita di dunia seperti berada di surga. Dan di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, ilmu yang paling penting untuk kita hadirkan adalah bagaimana ilmu menata hati. Karena kita sering dihadapkan dengan permusuhan, belum lagi fitnah yang bukan sesuatu yang terjadi kadang, tapi cukup mengganggu hati kita. Kadang menjadikan kita benci kepada seseorang, prasangka buruk kepada seseorang, sehingga mental kita dan hati kita ini sering atau terlatih karena media sosial, atau karena mohon maaf persaingan di dalam dunia perpolitikan misalnya, itu kadang kita dilatih untuk bermusuhan. Pemilihan, misalnya contoh pemilihan presiden, kadang-kadang ada 01, 02, padahal yang di atas sana sudah akur, tapi yang di bawah kadang masih bermusuhan. Sampai karena kita sudah terbiasa bermusuhan, kadang jadi pemilihan pengurus mushola pun berantem, pengurus masjid berantem. Karena apa yang jadi masalah? Bukan permasalahannya itu. Permasalahannya hati kita ini sudah terlatih dengan permusuhan. Makanya yang biasa bermusuhan di lapangan begitu itu biasanya suka berantem sama istrinya ke dalam. Hidup mereka tidak enak karena hatinya dikuasai dengan benci, hatinya dikuasai dengan dendam, tidak dipenuhi dengan mahabbah, tidak dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ilmu itu yang penting hari ini kita hadirkan. Kita jangan membiasakan menyuburkan benci dan dengki serta dendam di hati kita. Memang semua dari kita punya benci, memang semua dari kita punya dengki. Jangan berkata kita nggak punya dengki. Kalau nggak punya dengki, Anda bukan manusia lagi. Malaikat nggak punya dengki. Akan tapi kita diberi sifat atau diberi kita hawa nafsu yang di situ akan sumber yang namanya kedengkian dan kebencian. Oleh sebab itu, memerangi hawa nafsu itulah untuk naik pangkat di hadapan Allah. Jadi kita punya hawa nafsu, lalu kita perangi, itu baru berjaya. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, apa yang diperangi? Jihad itu seperti apa? Kan begitu. Kita punya dengki, kita punya benci, kita punya dendam kepada seseorang, tapi kita perangi. Sehingga biarpun di hati kita ada dengki, ada benci, akan tapi ternyata kita seperti orang yang saling mencintai. Kita memerangi benci di hati kita. Nah ini yang perlu kita hadirkan pada kesempatan singkat ini, karena kalau pertemuan pertama itu hendaknya kita menyatukan hati dulu. Kalau sudah saya jatuh cinta kepada Anda dan Anda jatuh cinta kepada kami, akan ada kesinambungan. Biarpun kita tidak bertemu, akan bersambung dan bersambung terus. Kita harus ini yang paling pertama dan utama. Lalu bagaimana menghilangkan benci atau memangkas benci? Kita bayangkan dulu deh, kalau benci itu menyiksa, kalau dengki itu menyiksa, kita harus sadari dulu itu. Dan kalau kita perhatikan tuh orang bodoh banget, yang bangun rumah tetangganya, kenapa dia yang sakit, kok bodoh banget dia. Tapi kenyataan ada. Yang naik pangkat itu tetangga, tapi kenapa dia sakit. Yang beli mobil tetangga, tapi kenapa dia sakit, kan bodoh banget. Cuman kenyataannya itu ada, dan kadang kita tidak menyadari bahwasanya itu penyakit di dalam hati kita, sehingga kadang kita piara. Kita bayangin dulu, begitu menyakitkannya dengki kepada seseorang. Ayo. Dan kalau sudah dengki itu jadi penyakit di hati, bukan kepada tetangga sebelah saja, teman di kantor juga jadi sebab kita sakit hati. Jadi sakit hatinya itu banyak sekali.
Begitu juga orang yang dendam. Anda pernah menemukan orang dendam? Orang hati kotor masalah dendam. Kadang-kadang kalau sudah marah sama temannya dicatat dalam buku hariannya. Demi Allah aku tidak rela nanti sampai di akhirat akan aku tuntut. Waduh, serem banget ini. Kalau Anda menemukan orang seperti itu, kayaknya batal deh jadi mantu dia. Ada orang punya dendam seperti itu. Lah itu pun harus ditolak hatinya. Dengki itu berlaku kepada siapa saja, dendam kepada siapa saja. Ustadz dengan ustadz pun bisa dengki. Bahkan Imam Ghazali menyebut la hasada ka hasadil ulama. Enggak ada dengki lebih serem daripada dengkinya ustadz. Ustadz bangun pondok, di sampingnya ustadz lagi bangun pondok, enggak mau. Ada semacam itu, macam-macam. Karena hasud. Tapi kalau sudah orang bersih dari dengki dan bersih dari dendam, begitu indahnya hidup. Anda bayangin ibu yang dendam sama seseorang. Kalau kita lagi dendam sama orang, marah sama seorang, lalu tersimpan di hati amarah. Dendam. Hadir pengajian pun kadang dendam kalau dibawa tuh menyiksa. Dan lucu juga. Ibu-ibu, bukan ini ibu solehah semuanya nih. Ada ibu-ibu hadir pengajian, karena yang datang itu pengajian ustadz idolanya katanya. Ustadz yang sangat diidolakan. Wah, dia cari tempat, terlambat dia. Nggak ada tempat, bingung dia. Toleh kanan, toleh kiri, nggak ada tempat duduk. Totonya di depan itu kok ada tempat kosong, enak banget di depan. Langsung ke depan, senang banget. Alhamdulillah, sudah telat, dapat tempat di depan, bisa ngelihat langsung dekat sama ustadz idolaku. Duduk dia. Baru duduk 1 menit sadar, di sampingnya orang yang didendamin. Langsung mulai keringetan dia. Miringnya sudah mulai berubah begini. Sudah nggak nyaman. Dia senyum melihat ustadz nggak nyaman, capek, bodoh sekali orang dendam begitu. Dan itu kisah pendendam. Itu kalau masih ada di dalam hati dan masih dalam bentuk mimik yang berubah. Tapi ini akan mengundang kejahatan lagi, apa? Ngomongin. Bukan saja kisahnya kisah menggunjing kalau orang dengki dan dendam serta benci, bukan hanya menggunjing, kadang menfitnah. Ayo. Jadi kalau kita cermati, semua kejadian problem ini berangkat dari dengki yang hadir dalam bentuk kata-kata jadi fitnah. Jadi adanya fitnah di dunia ini adalah karena dengki dan benci. Iblis itu bikin gara-gara tuh karena ngedengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Kisah putra Nabi Adam Qabil Habil karena dengki. Itu wajib. Lalu bagaimana sekarang? Kita sudah tahu deh, begitu jelek yang dengki. Kalau sudah benci, dengki, dendam itu ada di hati, nggak pandang kakak adik pun rebutan waris, ada atau tidak? Bodoh sekali. Lalu pahalanya di mana? Apakah dia mungkin orang kayak begitu sedekah, bangun masjid, bangun pondok? Ya nggak mungkin. Kalaupun bangun pondok bukan karena Allah. Karena apa? Duit adiknya saja diembat kok. Mau naik haji dan umrah, dialah yang ke neraka lewat Mekah. Warisan ngerebut saudaranya, senang sedekah dan senang ke Mekah. Pasti bukan karena Allah. Kalau dia ngerti kemuliaan di hadapan Allah, pasti diberesin urusan saudaranya. Cuman kenapa itu terjadi? Tadi penyakit di hatinya sudah berubah, bukan cinta lagi yang ada di hati. Kalau sudah yang di hati bukan cinta lagi, ya itu kisahnya orang-orang yang berebut waris. Sahabat menjadi bermusuhan, padahal dulu kawan sekolah bersama, bahkan kadang satu alma mater, gurunya sama. Bahkan kadang-kadang dia sama-sama ustadz, padahal sukses semuanya. Bahkan kita menemukan satu keluarga kakak adik musuhan. Allah. Kakak adik seorang kiai meninggal dunia. Punya anak 2 ustadz muda. Itu semuanya punya satpam masing-masing. Kalau ada tamu tolong ya bawa ke sini, jangan sampai ke rumah abang saya, katanya. Tamu dicegat tamunya. Enggak belok ke rumah abang. Dari rebutan tamu sampai nanti rebutan jualan di kantinnya. Belum lagi rebutan kos-kosan pondok. Ini saya bikin contoh kelas ustadz. Sebabnya apa? Bukan karena nggak punya ilmu, karena di hatinya dikuasai dengan dengki dan benci, bukan lagi cinta. Kalau cinta itu bunyinya berbeda. Kalau cinta bunyinya berbeda. Pembagian waris, kita pernah membagi waris orang yang masih dikuasai dengan cinta.
Di saat pembagian waris, kakak yang pertama tiba-tiba berkata, bagaimana kalau bagian saya berikan ke masjid? Kami katakan boleh. Kakak yang kedua pun juga demikian. Tiba-tiba kakak yang ketiga berkata, kalau saya belum bisa bangun pondok, bantu pondok dan masjid karena kebutuhan saya banyak. Kami sampaikan itu halal, waris adalah halal. Selagi belum bisa bersedekah, jangan sedekah. Gunakan harta warismu adalah untuk kepentinganmu. Tiba-tiba adiknya berkata, karena kebetulan adiknya seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki yang sangat cukup. Lalu yang terakhir ngomong, Buya, gimana kalau jatah saya diambil abang saya yang masih butuh? Boleh tidak, Buya? Allah, diberikan kepada abangnya, bukan rebutan. Jadi ini yang perlu kita hadirkan kalau sudah dengan cinta. Pembagian waris sangat gampang, hitungan waris nanti kasih menjadi bab damai. Gimana adik perlu mana? Jatah saya emang ini gede banget, tapi adik kan belum berdiri. Adik mau ambil bagian saya? Tapi alangkah banyaknya keributan di dalam rumah tangga gara-gara waris. Permasalahannya ini tadi. Sehingga kalau anak kita tidak kita ajari cinta, kita mati berebut mereka. Hari inilah mari kita belajar membersihkan hati kita. Siap ya? Siap semuanya? Harus siap. Setelah itu hidup kita akan enak, kita berusaha. Sehingga kita tidak punya musuh lagi setelah itu. Kita punya hati namanya qalbun salim, salamatus sudur. Hati ini. Dan itu yang harus kita fokus hari ini untuk belajar itu semuanya. Banyak orang bodoh lihat beramal baik tapi tidak memangkas benci dan dengki di hatinya. Sementara al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sementara yang namanya dengki di dalam hati itu menghabiskan pahala. Biarpun banyak pahalanya ternyata hangus. Karena dikuasai oleh dengki dan benci. Tapi kalau sudah orang hidup dengan cinta, keindahannya bukan di saat menerima saja. Bahkan di saat kita memberi pun ikut senang. Anda bisa merasakan makna cinta. Bukan di saat selama ini kan kita menganggap indah itu kalau dikasih kan. Tapi Anda bisa sampai merasakan suatu ketika kalau Anda kenal cinta, di saat Anda memberi maka Anda pun senang. Sebagai contoh yang sederhana, ibu yang pas-pasan rezekinya. Setiap hari anaknya berangkat ke sekolah, jalan kaki, temannya sudah pada naik sepeda. Setiap hari sang anak berkata, kapan ibu membelikan sepeda? Ibu diam-diam menabung. Tabungan belum cukup. Tengok jemarinya. Ada cincin kecil. Di belakang telinganya ada anting. Dicopot itu anting. Dan cincin dicopot. Pergi ke tukang emas dijual. Digabungkan dengan tabungan yang sudah ada. Bisa jadi sepeda. Dibelikan sepeda. Setelah itu sepeda diberikan sang anak. Pagi hari itu sang anak dengan penuh riang gembira naik sepeda ke sekolah. Ibu melihat senang atau tidak? Antingnya hilang karena cinta. Dan itu bisa berlaku kepada siapa saja, bukan urusan anak. Lalu kenapa kita tidak mencari cinta biar hidup kita indah? Dan hiburannya banyak kalau orang punya cinta. Kalau kita tidak punya dengki kepada tetangga, tidak punya benci kepada tetangga, tapi yang ada adalah cinta karena Allah. Tetangga beli mobil seneng atau tidak? Ikut seneng. Tetangga bangun rumah, ikut seneng. Adik sukses, ikut seneng. Surganya banyak. Makanya dikatakan, kalau orang bisa memangkas penyakit ini, dia seperti di surga, biarpun belum masuk surga. Baik. Kita harus dulu jelaskan permasalahannya dulu, baru nanti kita kasih solusi. Ini pasien itu dibawa ke dokter, dikasih obat, nggak mau kecuali kasih tahu, ini penyakit membunuhmu, baru minum obat dia. Wah bahaya banget nih, baru sadar. Makanya harus kita gedekan bahasa ini penyakit bahaya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ternyata fokusnya di bab ini, waktu urusan hati. Bahkan di dalam muqaddimahnya yang dibenahi urusan hati. Niat yang benar, hati yang benar. Karena urusannya hati kan tidak terlihat. Maka semuanya perlu berlatih. Gak usah ngomong-ngomong ke yang lainnya, kita berlatih saja. Baik, akan kami resepnya sekarang. Sudah tahu bahwasanya penyakit dendam, penyakit benci, penyakit dengki itu betul-betul merepotkan.
sudahlah selamat tinggal. Biar kalau sudah kita pegangi ilmu ini lalu kita amalkan serius, maka kita punya ilmu kebal. Nggak bisa diadu domba, nggak bisa difitnah. Kalau orang ada benci dan dengki, sinyal jahatnya itu gampang nyala. Ada berita negatif tentang orang lain, yang bener, masa lo dicari, bener tuh, cari. Tapi kalau orang hatinya bersih, nggak mungkin. Saya tahu dia kok, nggak mungkin dia. Bener, astagfirullah, enggak. Insya Allah enggak, pasti gitu. Tapi kalau orang hatinya kotor, yang bener. Tahu ada gambarnya enggak fotonya? Ada screenshot enggak? Insya Allah. Sudah, ketahuilah, bahwasanya begitulah penyakit hati itu. Jangan lupa subscribe di Quran TV.